Halo teman-teman. Eh, Selamat datang ya, pertama-tama selamat datang di channel saya. Saya Made Sanuansa Veres ya, nama saya. Terus video sekarang atau video kali ini saya akan membahas seputar fungsi-fungsi yang ada di Gmail. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti hampir semua lah ya, sudah banyak orang yang mempunyai akun Gmail, tapi tidak banyak yang mengetahui fungsi-fungsi yang ada di Gmail yang sebenarnya sudah difasilitasi oleh Google itu sendiri. Itu ya. Oke, yang pertama ya teman. Oke, yang pertama ya teman. Gmail itu mempunyai fitur yang namanya keyboard shortcut. Ya, mungkin teman-teman yang sudah tahu abaikan saja ya. Mungkin yang belum tahu kita simak aja ya, apa itu keyboard shortcut. Nah, keyboard shortcut ini sebuah fitur jalan pintas untuk pengguna Gmail ya, dimana di Gmail itu jika teman-teman menekan tombol C yang artinya create, maka teman-teman akan otomatis membuat pesan atau email baru. Di halaman pembuatan email baru akan muncul. Lalu jika teman-teman menekan tombol R ya, menekan tombol R atau artinya reply, membalas, maka teman-teman akan otomatis membalas isi email atau pesan dari orang lain itu. Misalnya kita membuka email, maka tekanlah tombol R, maka otomatis akan redirect atau berpindah ke halaman pembalas email seperti itu ya. Jadi ini untuk mempercepat, jadi kita nggak usah mencari mana nih tuh tombol balasnya, seperti itu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya tombol F, forward ya. Forward itu men-share atau meneruskan sebuah email dengan cara ketik forward. Kita buka email, kita ketik F, maka akan diteruskan kemana ini isi email ini, seperti itu ya. Tinggal ketik F saja di keyboard teman-teman itu. Tapi untuk lebih jelasnya ya teman-teman, kalau ingin mengetahui fitur-fitur keyboard shortcut ini ya, teman-teman bisa menekan tombol tanda tanya ya di halaman Gmail, tanda tanya, maka akan muncul perintah-perintah fitur-fitur seperti yang tadi saya sebutkan ya, seperti create atau C, R, F, seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk fitur keyboard shortcut. Lalu yang kedua, Gmail itu mempunyai fitur pencarian lanjutan. Nah, teman-teman, seperti apa pencarian lanjutan itu? Jadi, kolom pencarian Gmail itu akan lebih memunculkan hasil pencarian yang lebih sempit berdasarkan apa yang kita cari gitu teman-teman. Jadi itu canggihnya ya, bagusnya fitur pencarian dari Gmail. Misalnya prompt, kita akan mencari dengan subjek atau keyword pencarian prompt ya, dengan tanda petik prompt, maka akan memunculkan email-email yang datang dari orang lain. Misalnya prompt A gitu, maka email yang datang dari si A akan dimunculkan, khusus si A saja, seperti itu ya. Lalu tuh, misalnya teman-teman mau mencari tuh
untuk siapa email ini kan misalnya ya, tujuannya ya tuh teman-teman bisa cari tuh, misalnya saya tuh Peres itu misalnya, tinggal enter di kolom pencarian, maka email-email yang ditujukan kepada Peres tadi akan dimunculkan seperti itu. Lalu subjek, jadi pencarian berdasarkan subjek. Misalnya teman-teman subjeknya lupa kan, aduh mana misalnya tugas ya, misalnya seperti itu, email tugas, maka subjeknya misalnya tugas IPA kelas 9 misalnya gitu. Ketik aja tugas IPA kelas 9, berdasarkan subjek enter, maka akan muncul tugas yang dengan subjek yang sama seperti itu ya. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan tanda kutip untuk mencari kata-kata yang ada di email ya. Jadi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya fitur itu fitur offline. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau nggak punya akses internet, pakai data seperti itu ya. Jadi Gmail ini sudah menyediakan fitur offline, di mana teman-teman bisa mengaktifkan fitur offline ini di Gmail dengan cara buka Gmail, ke pengaturan, lalu pilih offline. Lalu ada pilihan aktifkan Gmail offline, lalu aktifkan seperti itu ya teman-teman, dan pilih opsi sinkronkan atau sinkronisasi yang sesuai. Jadi fitur offline ini teman-teman bisa membaca email atau menulis email ya. Teman-teman bisa ngetik email, nanti terkirimnya itu akan setelah online seperti itu. Fungsinya untuk draft sih ya sebenarnya, takut teman-teman lupa ngirim agenda atau apa kan, invoice seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu filter. Fitur yang keempat dari Gmail ini yaitu filter. Gmail memiliki fitur filter yang memungkinkan teman-teman mengelola email dengan lebih efektif. Ini misalnya ya, saya jelaskan. Misalnya teman-teman ingin menghapus email spam, maka gunakan fitur filter spam, maka semua email spam yang muncul hapus semua saja seperti itu ya. Seperti forward atau meneruskan pesan, bisa juga menggunakan filter. Jadi teman-teman tinggal filter pesan mana yang akan diteruskan seperti itu ya teman-teman ya. Dengan untuk atau apa namanya, juga filter ini berfungsi untuk kita mengetahui email atau pesan khusus dari pengirim tertentu itu ya, dengan memberikan label misalnya bintang atau email penting seperti itu fungsi filter. Oke, fungsi Gmail yang kelima ya. Ya, kelima. Sebenarnya ada banyak sekali fungsi Gmail ini. Saya akan jelaskan yang poin-poin pentingnya saja. Yang kelima yaitu mode confident. Ya. Di mana teman-teman ketika mengirim email bisa memanfaatkan mode confident ini. Apalagi untuk email yang sifatnya rahasia atau penting, misalnya data pegawai seperti itu ya, soal ujian atau data nomor rekening seperti itu ya teman-teman ya, atau dokumentasi perusahaan.
Dengan itu teman-teman bisa menggunakan fitur mode confident di mana teman-teman bisa mengaktifkan perlindungan tambahan sehingga hanya penerima email itu, misalnya tujuan pengiriman kemana, misalnya hanya mereka saja yang bisa membuka email itu, seperti itu ya. Juga teman-teman bisa mengatur untuk agar email itu tidak bisa di forward, diteruskan, tidak bisa di print, atau tidak bisa di download isi email itu. Jadi itu bagusnya fitur mode confident ini ya teman-teman. Jadi lebih ke privasi ya. Itu. Oke, yang keenam yaitu fitur select all atau memilih semua. Kalau fitur ini menurut saya fungsinya untuk email-email perusahaan yang dimana aktivitas keluar masuk pesannya itu sangat padat ya, di banyak email masuk, jadi cara memilahnya bingung. Kita bisa menggunakan fitur pilih semua apabila ingin menghapus, apalagi yang menghapus email-email yang sudah dibaca seperti itu ya. Udah, menurut saya udah beberapa email dari beberapa tahun itu misalnya udah memang betul-betul udah nggak dibutuhkan lagi, jadi pilih semua, hapus. Jadi teman-teman nggak usah hapus satu-satu seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu saja ya, beberapa fitur tersembunyi Gmail yang dapat membantu teman-teman untuk meningkatkan produktivitas di internet. Dan pastikan juga teman-teman untuk memanfaatkan atau menggunakan fitur-fitur tersebut untuk memaksimalkan pengalaman teman-teman ya gunakan Gmail. Itu oke, tunggu video saya selanjutnya seputar dunia internet, Gmail, dan YouTube, bahkan yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa, saya Ades Anuan Saperes. Terima kasih.